Hai, selamat datang di channel Wazo, channel yang mengupas tuntas alur cerita dari film-film keren baik lokal maupun mancanegara. Kali ini kita akan bahas film horor Thailand terbaru yang berjudul Host. Film ini menceritakan tentang seorang gadis yang dikirim ke sekolah asrama terpencil di sebuah pulau di mana kepatuhan mutlak adalah salah satu aturannya. Gimana? Penasaran? Tapi jangan lupa kalau kalian suka channel ini langsung subrek aja biar kalian gak ketinggalan alur cerita film-film keren versi Wazo. Oke, daripada kalian penasaran, mending kita simak bareng-bareng. Film dibuka pada tahun 1976 di Chonburi. Seorang remaja putri polos bernama Ing Hwan yang akrab dipanggil Ing sedang berlayar menuju Pulau Rampa, sebuah pulau terpencil. Ing tidak sendirian, ia diantar oleh seorang pemuda bernama Pin, gak pakai U. Setibanya di pantai, mereka disambut oleh gadis cantik berbaju pink bernama Aim. Tujuan kedatangan Ing adalah untuk menjalani pembinaan di sekolah pembinaan gadis remaja bermasalah yang terletak di pulau tersebut. Sekolah itu menempati bangunan tua bekas penjara yang difungsikan untuk menggembleng para remaja bermasalah agar menjadi lebih baik. Bangunan dengan tembok usang tersebut dihuni oleh kurang dari 100 remaja wanita dengan berbagai latar belakang masalah, termasuk Ing yang berasal dari pantai rehabilitasi Darun Porn. Sekolah ini dikepalai oleh seorang wanita parubaya yang nyentrik bernama Pritsana yang akrab disapa Bunda dan menerapkan aturan sangat ketat. Saat Pin bersiap kembali ke daratan utama, cuaca buruk mengakibatkan perahunya hancur dihantam ombak. Bunda mengizinkan Pin tinggal di mercusuar dekat sekolah, namun ia harus membantu pekerjaan tanpa gaji dan menjadi satu-satunya pria di tempat itu. Sebagai murid baru, Ing berada di posisi paling bawah dalam sistem hierarki yang keras. Ia sering diberi tugas-tugas berat untuk menggantikan murid sebelumnya, seperti menyalakan lentera asrama setiap malam dan mengisi ulang air mandi. Pada malam hari, saat semua tertidur, sesosok wanita tak dikenal mendekati Ing, namun menghilang ketika Ing terbangun karena ingin buang air. Tapi Ing merasa enggan menggunakan toilet yang begitu jorok. Tiba-tiba, bayangan hitam muncul di depan pintu toilet. Diikuti suara gedoran keras yang membuatnya ketakutan. Puncaknya, seember kotoran ditumpahkan tepat di kepala Ing oleh Ploy atas perintah Aim yang memiliki posisi tertinggi di antara para murid. Ing hanya bisa menangis tanpa perlawanan. Ing mulai menjalani hari-harinya dengan belajar dan menjalankan kewajiban. Ketika sedang menimba air, tangan Ing terluka tergores rantai timba yang berkarat. Pin lalu muncul bak pahlawan, membantu Ing dan menutup lukanya dengan sobekan sarungnya. Malam harinya, saat Ing tidur, Aim mendekatinya dan diam-diam dia mengambil kain penutup luka di tangan Ing. Tiba-tiba pintu kamar terbuka sendiri. Aim terkejut dan ketakutan, namun tak ada siapapun. Seketika, tangan misterius memegang tangannya. Aim semakin panik. Tak lama kemudian, sosok aneh muncul dan menghilang dari pandangannya. Aim membawa lentera dan berusaha mencari sosok tersebut, tetapi ia malah didorong dari tangga oleh sosok tak dikenal. Samar-samar, Aim mendengar ancaman bahwa dia akan dibunuh. Keesokan paginya, Maprang, salah satu komplotan Aim, menuduh Ing mencoba mencelakai Aim semalam. Karena terus didesak untuk mengakui kesalahan, pisau di tangan Ing secara tidak sengaja melukai Maprang. Saat Ing menyendiri, Ploy mendekatinya dan menjelaskan bahwa di tempat itu, murid senior seperti Aim pasti akan merundung pendatang baru. Dan anehnya, Bunda akan membiarkannya. Ketika Ing hendak mandi, ia teringat masa lalunya di pantai rehabilitasi, di mana ia dirundung dan dilukai dengan kaca. Kejadian buruk itu terulang lagi di tempat yang baru. Aim dan kedua anak buahnya merundung Ing, bahkan memotong rambutnya secara paksa. Malam harinya saat Aim merias diri, ia diteror secara astral.
Dari dalam cermin, ia melihat sosok menyeramkan berdiri di belakangnya. Ketika menoleh, sosok itu menghilang. Namun, tiba-tiba makhluk itu merangkul Aim dari belakang dan menarik rambutnya. Aim berteriak histeris, membangunkan teman-temannya, tapi sosok itu telah pergi. Ploy tahu bahwa makhluk itu meninggalkan bekas di tubuh Aim dan memaksa Aim bercerita. Ploy akhirnya mengaku sejak peristiwa menumpahkan kotoran pada Ing, ia juga mengalami gangguan serupa yang meninggalkan bekas tangan di bahunya. Ploy kemudian menuturkan tentang hantu ibu baptis atau yang disebut Maisu. Neneknya bercerita bahwa setiap orang yang lahir dibentuk oleh roh. Di wilayah mereka, bayi yang baru lahir dijaga oleh hantu, seolah-olah hantu itu adalah ibu kedua. Ada ritual untuk membeli bayi dari hantu tersebut. Sang dukun akan mematahkan kepala boneka tanah liat kecil, kepala untuk orang tua bayi, dan badan untuk hantu. Bayi yang tidak pernah menjalani ritual tersebut akan diambil oleh makhluk astral itu. Aim dan komplotannya tidak percaya dengan cerita Ploy. Siang harinya, Ing kembali disiksa oleh Aim. Setelah puas, Aim membungkam Ing agar tidak mengadu pada siapapun. Ing kemudian menghampiri Pin, memohon untuk dibawa pergi dari sana karena ia tak kuat lagi menghadapi siksaan. Sayangnya, Pin tidak bisa menolong dan menyuruh Ing kembali ke asrama sebelum ketahuan. Benar saja, pagi harinya Ing dihukum oleh Bunda setelah Aim melaporkannya berkeliaran malam hari mengejar laki-laki. Ing dicambuk berkali-kali sebagai peringatan agar murid lain tidak mengulangi, atau Bunda tidak akan pernah membiarkan mereka pergi. Pukul 9:30 malam, Bunda yang masih terjaga mendengar suara. Ia memeriksa kamar murid, namun tidak menemukan aktivitas. Tiba-tiba terdengar suara, lentera Bunda mati, dan di ujung kamar muncul iblis yang membuatnya mundur keluar. Pintu tertutup keras. Bunda diteror suara gemerincing mengiringi langkah yang hanya meninggalkan bekas telapak kaki, mendekat dan merangkulnya dari belakang. Setelah kejadian itu, Ploy mengajak Ing ke kamar mandi, sementara yang lain menggeledah tempat tidurnya. Mereka menemukan boneka tanah liat tanpa kepala yang dibungkus dengan kain putih. Aim menggeledah lebih lanjut dan akhirnya menemukan kepala boneka. Keesokan harinya, Ing dikabarkan menghilang dan semua murid dikerahkan mencari. Aim dan Maprang menemukan Ing duduk menyendiri di reruntuhan. Aim menduga Ing sedang merencanakan sesuatu. Lalu tanpa penjelasan, Aim membawa Ing ke tempat lain dan Maprang menggertaknya hingga Ing terjebur ke dalam sumur tua. Bukannya menolong, mereka meninggalkannya dan menutup sumur tersebut. Bunda juga bukannya mencari solusi atas kabar kaburnya Ing, malah membebankan tanggung jawab itu pada Aim. Hingga larut malam, Ing belum juga ditemukan. Ing berteriak meminta tolong tetapi percuma. Beberapa saat kemudian, suara-suara menyeramkan dari dalam sumur menawarkan bantuan. Wajah-wajah mengerikan muncul dari dasar sumur, membuat Ing sangat histeris. Kemudian Pin muncul di tengah hujan yang lebat. Melalui kabut, ia melihat penampakan Ing yang samar-samar yang menggiringnya mendekati sumur tempat Ing terkurung. Pagi harinya, Bunda memutuskan menghentikan pencarian Ing. Tiba-tiba, Pin berhasil menyelamatkan Ing dan membawanya kembali ke asrama. Di sana, Ing memulai perlawanan dengan mengaku telah diceburkan Aim dan Maprang ke dalam sumur. Pengakuan itu membuat Aim gemetar ketakutan. Maprang yang panik lalu menampar Ing. Cerita kemudian mundur ke masa kecil Ing, memperlihatkan bagaimana ia dilindungi oleh iblis. Saat Ing kecil bermain sendirian di jalan hutan, ia berhenti di bawah pohon besar yang di bawahnya terdapat ribuan boneka tanah liat kecil tanpa kepala. Ia mengambil salah satu boneka, menyatukan badannya dengan kepala yang dimilikinya. Di saat yang sama, dua orang mencoba menculiknya, tetapi tiba-tiba mereka tewas secara mengenaskan. Sejak saat itu, Ing dianggap sebagai anak oleh iblis dan akan dilindungi dari siapapun yang menyakitinya. Kembali ke masa kini,
Pembalasan pun dimulai. Di tengah malam, Ma Prang dicekik oleh sosok yang tak terlihat. Tubuhnya melayang dan keesokan harinya, mayat Ma Prang ditemukan dalam kondisi mengenaskan. Ploy kemudian mendekati Aim yang menangis dan mengatakan bahwa itu adalah perbuatan Maisu dan iblis itu akan menyerang semua orang yang ada di asrama tersebut. Bunda lalu memutuskan mengeluarkan Ing dan meminta Pin untuk membawanya pergi dari sana. Sementara itu, Aim mencari informasi tentang Ing Huan. Ia menemukan koran berisi berita pembunuhan massal di asrama Lopburi dan melihat sosok Ing di antara mayat-mayat yang berjejer. Aim segera menghampiri Pin untuk mencegahnya pergi. Ia menyadari bahwa Ing bukanlah gadis biasa. Tetapi Pin tidak percaya, karena ia tahu bahwa Im selalu berbuat jahat pada teman-temannya. Cerita kemudian mundur 3 tahun sebelumnya saat Aim menjadi anak baru di asrama itu. Aim dicambuk bunda karena telah membuat masalah. Ia sebelumnya dihukum 7 tahun direhabilitasi atas percobaan pembunuhan orang tua. Namun, saat itu bunda malah menjanjikan kebebasan jika Aim bisa membuat murid lain mematuhi aturan. Dan inilah awal mula mengapa Aim sering merundung rekan-rekannya, sebab ia diberikan kebebasan. Kembali ke masa kini, Aim bermimpi buruk dan mendapat teror bertubi-tubi sebelum dibangunkan oleh rekan-rekannya. Malam itu, bunda mencoba membunuh Ing di kamar. Namun, Ing tiba-tiba berada di ruangan bunda yang membuatnya terkejut. Upaya kedua pun dilakukan oleh bunda, tetapi juga gagal. Dan ia tewas mengenaskan di tangannya sendiri. Aim lalu datang dan menemukan bunda sudah tak bernyawa, serta surat perintah pembebasan remaja. Surat itu mencantumkan nama Ploy, Nuh, Ma Prang, dan Aim sendiri. Tetapi bunda sengaja tidak membebaskan mereka karena terobsesi pada tempat itu. Saat Ing mendatangi Pin di mercusuar, Aim dan yang lainnya mencari boneka Ing yang telah disatukan dan mencoba mematahkannya kembali. Namun benda itu terlalu keras, sehingga Aim mencoba untuk membakarnya. Bersamaan dengan hal itu, angin kencang berhembus menerbangkan tumpukan kertas. Di mercusuar, Pin ketakutan melihat sosok mengerikan di cermin sedang merangkul Ing. Pin menghampiri Aim dan menyadari bahwa perkataan Aim tentang pelindung Ing adalah benar. Ing kemudian menyusul mereka untuk membuat perhitungan dengan Pin karena mengurungnya di mercusuar. Tiba-tiba kepala Ing dilempar botol hingga berdarah oleh salah satu murid. Iblis pelindung Ing yang marah langsung membantai pelempar tersebut. Mereka semua berhamburan keluar. Pin menyuruh Aim bersembunyi di rumah dan ia menemukan Ploy tergeletak tak sadarkan diri di sana. Pin berusaha menyalakan mesin lampu mercusuar untuk meminta bantuan. Ing mendatangi Aim dan mengunci Pin. Ploy yang pengecut meninggalkan Aim sendirian menghadapi Ing. Perkelahian pun terjadi di antara Ing dan Aim. Namun, Aim terlempar oleh pelindung Ing. Tiba-tiba Pin datang menolong Aim. Namun ia harus tewas di tangan Ing. Setelah itu, Ing mendorong Aim hingga keduanya terjun dari mercusuar ke laut. Pagi harinya, Aim tersadar di pantai. Saat ia mencoba pergi, Ing melemparnya dengan batu dan berusaha membunuhnya. Aim melawan dan hampir menusuk Ing dengan pecahan botol. Namun ia mengurungkan niatnya karena teringat konsekuensinya. Ing pun pasrah meminta Aim untuk membunuhnya saja karena ia merasa hidupnya tak punya tempat lagi. Tiba-tiba Aim melihat sebuah kapal datang. Aim berusaha meninggalkan Ing hidup-hidup di sana. Namun, Ing membuat pengakuan bahwa selama ini ia telah berusaha keras menghentikan pembantaian yang dilakukan ibu pelindungnya. Aim yang terenyuh kemudian mendekati Ing. Namun, Ing malah melukai lehernya sendiri sambil memanggil Maisu. Makhluk itu pun datang dan membawa Ing pergi selamanya masuk ke dalam pasir. Agak siangan dikit, para polisi tiba menghampiri Aim yang saat itu memangku jasad Pin.
Karena saat itu Aim memegang pisau, polisi menganggapnya dia adalah sebagai pelaku. Aim berusaha menjelaskannya, namun rasanya mustahil bagi mereka untuk percaya. Beberapa saat kemudian teman-teman Aim datang. Aim mengira akan dibela oleh mereka. Namun, Ploy justru mengatakan bahwa tidak pernah ada murid bernama Inghwan dan semua yang terjadi adalah ulahnya Aim. Ploy kemudian berbisik pada Aim, mengaku bahwa ia telah lama menantikan kehancurannya. Akhirnya, Aim harus kembali mendekam di penjara dan film pun bubar. Terima kasih sudah nonton video ini. Terus nantikan video alur cerita film menarik lainnya hanya di Wasu.